bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya sebagai seorang anak yang lahir dari kedua orang tua saya yang adalah penerima kegerakan Tuhan di Kota Soe. Jadi ceritanya Bapak dan Mama saya itu dijodohkan Tuhan. Ceritanya begitu. Lewat doanya Mama Kaci Betty, Mama Kaci Taopan, pada suatu perjalanan pelayanan mereka, Tuhan mengatakan kepada Mama Kaci bahwa mulai hari ini kamu harus memanggil Pak Fit dan Nona Yo ini sebagai orang tua, sebagai Bapak dan Mama. Karena mereka akan menjaga api kebangunan rohani di Soe. Dan pada waktu itu kedua orang tua saya, menurut cerita mereka sudah punya calon masing-masing, tetapi karena Tuhan memerintahkan itu, mereka berdoa kembali dan akhirnya Tuhan membuat mereka bisa menikah tahun 68. Dan ketika mereka menikah, mereka tidak memiliki anak. Jadi selama hampir 4 tahun pernikahan mereka tidak punya keturunan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan dan lahirlah saya sebagai anak sulung dari keluarga Bapak Palo dan Mama Palo. Tahun 70-an Bapak Palo dan Mama Palo lebih banyak berkeliling ke desa-desa untuk menemukan orang-orang yang sudah dilawat oleh Tuhan dan mereka penuh Roh Kudus, mereka penuh dengan mujizat-mujizat untuk mereka bisa dikumpulkan untuk bisa dilayani, karena pada waktu banyak orang sudah keluar dari Soe ke bangsa-bangsa, tapi di Soe sendiri apinya mulai suram, sehingga akhirnya tahun 70-an akhir di rumah kami itu setiap tanggal 26 datanglah orang-orang yang kami sebut orang-orang berkarunia di rumah kami untuk berdoa. Bulannya hanya beberapa orang, tetapi berjalannya waktu makin banyak sekali mereka berkumpul dari desa-desa, dari bahkan ada yang dari luar pulau. Setiap tanggal 26 bulan berjalan. Karena jumlah mereka sangat banyak, maka akhirnya Bapak Palo minta kepada Bapak Pendeta Daniel untuk kalau bisa pertemuan itu dilaksanakan di Gereja Maranatha setiap bulan 26. Dan sejak itu juga setiap bulan September laksanakan kegiatan hari ulang tahun kebangunan rohani yang seperti kita lihat saat ini. Tapi waktu itu masih waktunya hanya 2 hari, 1 hari berdoa bersama, 1 hari doa pemutusan, kira-kira demikian. Nah, yang saya alami adalah karena saya ini anak hamba Tuhan, tentunya hidup saya harus berbeda dari orang-orang kebanyakan. Dan waktu kecil saya ini sangat sakit-sakitan. Saya punya 2 orang adik dan adik saya itu sangat sehat, tapi saya ini sakit-sakitan. Jadi saya sering ada bersama mama-mama, tante-tante, om-om yang pendoa-pendoa itu. Ketika mereka berkumpul di rumah doa kami, mereka berdoa di rumah kami, saya biasanya ikut. Dan luar biasa bahwa sejak saya masih kelas 2 SD, saya bisa melihat, saya bisa mendengar apa yang seperti orang-orang itu, mereka mengalami karunia-karunia itu, mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan dan sebagainya. Mulanya saya tidak terlalu peduli karena saya pikir ya kalau berdoa pasti demikian, karena setiap kali kami berdoa itu pasti ada kejadian seperti itu, ada yang menyampaikan firman dan seterusnya. Berjalannya waktu saya sudah mulai dewasa, bukan dewasa, remaja. Waktu saya sudah remaja, ya mungkin karena pergaulan, karena juga sifat anak-anaknya masih banyak, sehingga karunia-karunia itu seolah-olah hilang. Ya, jadi tidak banyak tidak banyak saya dapat firman atau dapat karunia-karunia itu keras, tidak. Akhirnya pada waktu saya kuliah, saya mulai lebih banyak terlibat dalam pelayanan, saya lebih banyak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat karunia itu dahsyat waktu saya masih kecil. Kemudian saya pulang dari kuliah,
mama saya berdoa supaya saya itu jadi pegawai negeri, dan tinggal di Soke. Jadi kira-kira begitu ceritanya. Saya pikir saya kan sekolahnya teknik kimia, jadi saya mau kerja saja di Jawa, di pabrik atau di perusahaan yang besar, karena saya pikir itu di masa depan. Tetapi kuasa Tuhan berbicara lain. Akhirnya pada suatu kesempatan saya ikut tes PNS dan saya lulus PNS, dan juga Tuhan memberi pasangan hidup bagi saya, yaitu Pak Yom. Dan Pak Yom ini juga dia sempat pelayanan dia orang Soet tapi dia bertobatnya di Bali, dan dia melayani juga di Bali di Abalok Ministry, sehingga ketika kami berbicara tentang hal-hal rohani itu nyambung, sehingga kami bisa jadi teman, kemudian bisa berjodoh gitu. Akhirnya tahun 2008 saya selalu dari 2002 saya selalu ikut Mama Palo pelayanan ke desa-desa. Saya hanya ikut mendampingi karena Mama sudah tua dan sakit, sehingga saya hanya selalu mengurus kebutuhan pribadi dia, mengurus kebutuhan-kebutuhan dia, tanpa berpikir bahwa suatu hari saya akan melanjutkan pelayanan yang Mama sudah. Jadi kami sering ke desa-desa mengadakan doa-doa. Mama sering melakukan doa kelepasan buat keluarga besar. Jadi satu PAM itu dikumpulkan, kemudian mereka didoakan untuk dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan, diikat dari berhala-berhala, seperti itu, dari desa ke desa. Dan waktu kami sudah menikah, juga diajaklah suami saya, kami selalu pergi. Nah, pada tahun 2008, para orang tua ini juga mau kalau bisa Yayasan Utus ini semakin diperkuat, sehingga kami pembaharuan pengurus Yayasan Utus. Nah, pada waktu pengurus Yayasan Utus saya dipilih untuk jadi wakil ketua Yayasan Utus. Nah, hari-hari itu juga saya tetap melakukan biasa saja, karena saya berpikir untuk melakukan tugas ini saya menopang kedua orang tua saya dan juga menopang orang tua yang ada di Yayasan Utus. Berjalannya waktu, akhirnya saya dipilih lagi jadi ketua Yayasan Utus. Nah, pada waktu menjadi ketua Yayasan Utus, saya benar-benar ada di bawah bayang-bayang Mama Palo, Mama Kaci, dan Bapak Christian. Saya benar-benar merasa bahwa itu tugas saja, bukan panggilan, sehingga saya mengerjakannya ya karena kewajiban. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan mulai mengadakan suatu perubahan dalam diri saya dan suami. Dan lewat Mama Palo dikatakan bahwa kita harus membangun suatu generasi baru, karena orang tua yang ada di sekitar kalian sudah menjadi tua. Sehingga kalian harus berdoa supaya ada orang-orang, anak-anak muda, generasi muda yang benar-benar bisa dibangun melanjutkan kegerakan Tuhan di Soe. Jadi tahun 2008 itu juga kami mulai berdoa, saya bersama suami berdoa, Tuhan kalau memang kehendak, adalah kami melanjutkan pelayanan orang-orang muda. Dan keajaiban Tuhan terjadi, dikumpulkanlah kepada kami awalnya hanya belasan anak. Satu kelompok biasanya berkumpul di rumah Mama Palo, satu kelompok biasa berkumpul di rumah Menetan. Nah, bersama Bapak Christian kami sering pendalaman Alkitab, kami baca firman, ada buku-buku petunjuk, kami pendalaman. Kami sangat sedikit. Tetapi Tuhan buat suatu keadaan yang luar biasa. Kami mulai ada teman-teman mitra pelayanan kami dari Jawa datang, mereka mengajak kami masuk ke sekolah-sekolah. Nah, di sekolah-sekolah inilah terjadi kebangunan rohani. Banyak anak-anak SMP, SMA yang mereka rindu sekali untuk bisa melayani Tuhan. Mereka ingin menjadi hamba Tuhan. Nah, sejak itu kami mulai mengumpulkan mereka, kami mulai berdoa bersama-sama dan mengajak orang-orang tua untuk memberi bekal bagi mereka. Dan terjadi suatu pelipat gandaan yang luar biasa, yang dari belasan anak pada tahun pertama itu jadi ratusan anak, jadi 100-an lebih.
dan setiap minggu, setiap tahun selalu jumlah kami ditambahkan, sehingga kami juga tercengang dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Dan jumlah anak-anak di SOE sampai akhir tahun 2020 ini yang kami ingat-ingat, mungkin sudah ada, kami sudah ingat kira-kira mungkin ada sekitar mungkin 2.000 anak ada yang pernah berkumpul bersama kami. Dan selanjutnya anak-anak yang tamat SMA dari SOE, mereka pergi lanjut kuliah di Kupang, di Jawa. Di sana mereka bikin komunitas sendiri, mereka bikin kelompok sendiri. Sehingga yang di Kupang itu anak-anaknya ada yang dari pulau-pulau, dari Rote, dari Alor, dari Sumba, dari Flores. Sehingga mereka begitu tamat, mereka mengadakan lagi, buka lagi kelompok-kelompok di pulau-pulau, di Flores, di Sumba, di Alor, di Rote. Dan yang di Rote ini sangat aktif, sehingga kami pernah mengadakan KKR di sana. Kemudian mereka yang sudah tamat, mereka bekerja, ada yang ke KEFA. Nah, di KEFA ini juga satu komunitas yang besar terjadi di sana. Kemudian terjadi di beberapa daerah, beberapa desa di SOE. Sehingga di Jawa juga begitu, di Salatiga ada komunitas, di Jakarta ada komunitas, di Jogja, di Surabaya, di Kediri, di Solo, di Malang itu, di Semarang, di Malang, di Semarang. Dan mereka membuat komunitas-komunitas di sana untuk mereka tetap menjaga kerohanian mereka tetap stabil. Dan mereka sering berkomunikasi dengan kami. Mereka sering kumpul-kumpul, dan kumpul-kumpulnya bukan di gedung, seringnya di taman bermain atau di daerah pantai dan sebagainya. Karena memang mereka senang rekreasi seperti itu. Dan puji Tuhan kami melihat bahwa generasi muda yang di SOE itu sangat antusias untuk melayani Tuhan. Beberapa melanjutkan pendidikan, dan mungkin nanti sedikit lagi kalau mereka bisa masuk link ini, mereka akan bersaksi bagaimana mereka tetap berkobar-kobar sampai hari ini. Dan kami sangat percaya bahwa kegerakan Tuhan ini belum berhenti, tidak berhenti. Mungkin kelihatannya dia diam-diam saja, tetapi sebenarnya dari SOE sampai bangsa-bangsa itu sedang terjadi, dan itu sangat membangkitkan semangat kami yang ada di SOE. Dan pada tahun 2015 Mama Valo meninggal dunia, dan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam diri pribadi saya. Tahun awal 2016 sekitar bulan Januari, saya mengalami lagi apa yang saya alami pada waktu kecil, lawatan yang luar biasa. Jika saya pada waktu itu sangat ketakutan, karena saya merasa bahwa apa yang saya lihat ini sangat luar biasa. Saya bisa melihat bahwa seperti penglihatan Yeskiel itu, di mana ada keruk-keruk, ada roda-roda dan sebagainya. Dan saya melihat Tuhan Yesus datang dan mengangkat saya. Yesus naik ke awan-awan bersama orang tua saya itu di dalam kereta berapi. Dan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada saya sebuah buku, dan dia makanlah buku itu. Dan pada waktu itu saya makan buku itu, buahnya tuh terasa seperti, buku itu rasanya seperti buah apel. Dan sejak itu luar biasa, kalau berdoa, karunia-karunia yang Tuhan berikan waktu saya kecil itu kembali beroperasi. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa mengerti kalau mama-mama di desa-desa atau mama-mama pendoa, bapak-bapak pendoa, bagaimana perasaan mereka ketika apa yang mereka sampaikan kepada orang lain dan orang tidak terima, itu saya tahu perasaannya. Atau bagaimana mereka ingin menyampaikan sesuatu yang beda daripada banyak orang, ya itu sangat sukar untuk mereka sampaikan, tapi mereka wajib menyampaikan itu. Saya mulai merasakan, sehingga kami membangun kebersamaan yang luar biasa di antara para pendoa. Dan puji Tuhan, hari ini kami bisa melihat bahwa kegerakan Tuhan sedang terjadi sampai anak-anak kecil. Saya bisa melihat bahwa keponakan-keponakan saya yang masih berumur di bawah 12 tahun, mereka bisa mengerti bahwa Tuhan berbicara, mereka bisa kasih tahu kami, mereka melihat malaikat dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa itu bukan sesuatu yang
biasa-biasa saja, tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang membangun terus, Tuhan sedang membangun terus. Dan saya percaya bahwa bukan cuma saya, tapi orang-orang lain juga yang muda seperti saya juga sedang mengalami lawatan Tuhan. Dan di persekutuan doa yang ada di Yayasan Utus, kami melihat bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan karunia yang kami bilang karunia-karunia luar biasa, itu terus ditambahkan. Sehingga walaupun yang tua mungkin menjadi tua dan tidak bisa banyak bepergian, tapi yang muda-muda bisa bepergian untuk tetap memberitakan Injil. Dan yang menjadi PR kami adalah bagaimana memuridkan mereka supaya mereka tetap ada pada jalur firman. Karena ketika kita memiliki karunia-karunia ini, kadang-kadang kita sudah menjadi orang yang tidak punya logika yang cukup nalar, yang terlalu lurus. Karena semuanya secara rohani itu terlalu diatur. Dan ada orang-orang yang salah kaprah juga mengagung-agungkan karunianya sehingga firman-nya dia abaikan seperti itu. Jadi mungkin pemuritanlah jawaban untuk bagaimana karunia-karunia tidak menjadi pusat daripada kekristenan, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi pusat dan karunia-karunia menjadi tanda dari Tuhan. Mungkin sementara saya bersaksi demikian, Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.